Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilakan. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas terkait tentang validitas kriteria. Jadi kalau kemarin sudah bahas terkait validitas isi, sekarang adalah validitas kriteria. Di mana kita melihat validitas kriteria itu dari koefisien korelasi persen. Sudah download contoh yang ada di grup? Sampun, Bu. SPSS-nya sudah dibuka? Sudah, Bu. Sudah. Oke, saya mau salah satu orang share screen ya. Nanti saya yang kasih arahannya, kalian yang ini. Maksudnya pakai SPSS-nya kalian. Gitu. Silakan. Langsung share screen aja ya, yang mau yang berkenan. Siapa yang mau share screen? Saya bisa, Bu. Langsung aja kok. Sebentar, Bu, saya buka yang Excel-nya dulu.
Ada ya? Jadi gini, validitas kriteria itu, kan kalau kemarin validitas isi itu kan dari expert judgment ya. Kemudian nanti setelah selesai dari expert judgment, kan kalian melakukan, kalau misalnya ada yang gugur ya kalian ganti, nanti kalau misalnya pokoknya sudah dilakukan setelah ini ya, maksudnya setelah dari expert judgment, kemudian kan kalian uji coba ke subjek penelitian. Nah, untuk melihat validitas berdasarkan uji coba itu menggunakan validitas kriteria ini. Jadi kalau kalian lihat di Excel, itu adalah contoh dari skala kecemasan, ya, contoh hasil uji coba dari bukan uji coba, sebenarnya itu data beneran ya, maksudnya bukan data yang saya buat bukan yang saya buat gitu. Jadi itu data sebagai contoh, itu contohnya saya contohkan itu hasil uji coba dari skala kecemasan dengan 20 item dengan subjek sebesar 447 orang. Nah, silakan dikopikan angkanya aja gitu ya, dari Excel itu angkanya aja. Jadi yang I1 sampai I20 dan total itu nggak usah di-copy sekalian, jadi cuma angkanya aja. Silakan dikopikan ke SPSS. Yang mana ini, Bu? Iya, dari atas. Oh ya. Nah, mulai dari A2 itu kurang ke kiri lagi. Oh, kurang. Oh ya. Ini kan masih I2. Nah, dari A2 sampai U2, nah sampai bawah. Ini 14. Itu Mana, Bu? Ini kanan? Iya, ke kanan lagi. Lagi. Udah. Nah, itu dikopikan. Dikopikan ke SPSS. Di data view ya. Ini kan, Bu, data view-nya, Bu. Iya. Bukan, itu variable view. Lihatnya di mana ya, Bu? Oh, ini sih. Itu di bawah. Di bawah kan ada pilihannya. Diklik data view-nya. Nah, dikopikan di situ. Oke, kalau sudah tercopy, sekarang kita ke variable view. Nah, pastikan type datanya adalah numerik. Jadi kalau misalnya kalian masih menemukan string, silakan diganti numerik. Bisa jadi kenapa ada string, kalian ngopinya mulai dari atas, mulai dari I1 sampai I20. Jadi makanya tadi saya bilang angkanya aja, karena nanti biasanya langsung otomatis dia numerik. Tapi kalau misalnya kalian ngopinya dari atas, dari yang paling atas, maksudnya dari labelnya juga kalian kopikan, pasti nanti type-nya jadinya string kayak gitu. Jadi diganti numerik biar bisa dianalisis. Kemudian measure-nya diganti. Sebelahnya roll itu, nah itu diganti. Nah kira-kira data yang kalian punya tadi itu termasuk data apa? Ordinal kah, nominal kah, atau selain ordinal dan nominal? Nominal, Bu. Kenapa kok nominal? Soalnya enggak ada kayak tingkatannya itu, Bu. Cuma data gini saja. Coba dicari. Coba dilihat. Itu ada, kan ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi gini, ini tuh skala kecemasan dengan 5 pilihan jawaban. Jadi yang 1 itu hampir tidak pernah. 2 itu pernah. Saya lupa. Pokoknya dia ada urutannya gitu. Jadi yang 1 itu paling rendah. Jawaban 5 itu adalah yang paling tinggi. Jawaban Kalau 5 yang paling tinggi, Bu. Ada ya jawaban. Jadi kalau ada tingkatannya berarti datanya data apa? Oh, ada tingkatannya. Ordinal, Bu. Jadi semuanya diganti ordinal kecuali yang total.
Ini cuma satu-satu gini memang Bu ya kalau SPSS. Hmm. Nggak bisa kayak Excel ya Bu. Nggak bisa. Langsung blok. Nggak bisa kalau ini. Itu yang totalnya yang mana Bu? Gimana? Coba lihat Yang variabel view-nya. Bentar Bu. Nah, yang variabel 21 kan itemnya cuma ada 20. Berarti yang Iya. ke-21 itu kan total. Kalau total kan dia bentuk datanya bukan ordinal lagi karena kan penjumlahan itu ya. Jadi Iya. dia kamu kasih scale aja. Scale. Sudah. Udah? Yang lainnya juga sudah? Sudah Ibu. Ya, oke. Kalau misalnya sudah, kita mulai dari analyze, kemudian correlate, terus bivariate. Nah, semua variabel dimasukkan ke kotak variabel. Di ini aja, di Oh ini shift. ya Bu ya. Di shift dari atas sampai bawah. Terus nanti di blok semuanya. Sampai yang 20 aja Bu? Sampai semuanya. Oh semuanya? Karena sistem kerjanya person correlation itu item per item dikorelasikan dengan totalnya. Jadi kenapa totalnya juga harus dimasukkan. Nah ini karena kita pakai person correlation, itu di correlation coefficient kan sudah tercentang ya personnya gitu. Jadi dibiarkan aja langsung di OK. Nah, oke. Itu kan tiap di tabel correlation ini, tiap item, jadi kalau variabel 1 itu kan ada 3 output ya. Jadi masing-masing item itu ada 3 output. Jadi yang pertama adalah koefisiennya dari person correlation, kemudian signifikansinya, terus ada N-nya. Jadi kalau misalnya person, jadi yang akan kita perhatikan adalah koefisien person correlation-nya. Jadi yang paling atas yang akan kita perhatikan. Gitu. Nah, karena ini panjang sekali ya, ini tuh tabelnya tuh panjang. Tapi sebenarnya yang kita lihat adalah yang paling kanan sendiri di kolom total. Nah, di variabel 21 ini gitu ya, yang kita perhatikan adalah output yang di variabel 21. Dan yang kita lihat adalah yang paling atas. Jadi kan itu tiap 3 gitu ya. Jadi kalau misalnya yang variabel 1 atau item 1 itu adalah nilai koefisien person correlation-nya adalah 0,533. Kemudian nanti item nomor 2 nilainya adalah 0,619 gitu ya. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, ketentuannya untuk menyatakan bahwa item ini valid atau tidak itu menggunakan patokan nilai 0,3. Jadi ketika nilai person correlation-nya itu di atas 0,3 maka dinyatakan valid itemnya. Jadi silakan kalian coba lihat gitu ya hasilnya masing-masing. Apakah ada yang nilainya di bawah 0,3? Jadi kita perhatikan di kolom yang paling kanan aja ya. Itu kamu tarik ke bawah, kamu cari gitu ya. Kira-kira ada enggak gitu yang nilainya di bawah 0,3? Ini dari atas sampai bawah itu Bu? Bawah 0,3. Ada enggak yang nilainya di bawah 0,3? Ada ini Bu satu Bu. Mana? Mana itu?
hilang Bu. Oh ini Bu, 0,220. Nah, sekarang coba ditarik ke kiri, itu item nomor berapa? Bentar Bu. Tadi. Item nomor 17 Bu. Item nomor 17. Jadi berdasarkan koefisien percent correlation gitu ya, item nomor 17 ini digugurkan karena nilai percent correlation-nya itu di bawah 0,3 gitu. Jadi dari 20 item yang kalian punya gitu ya, yang gugur adalah item nomor 17. Nah, sekarang kita coba ini melihat reliabilitasnya gitu. Jadi coba klik analyze. Terus scale, kemudian reliability analysis. Sama kayak tadi Bu. Sebentar, kamu coba kebalik ke ini kan kamu dari output ya, coba dari data Yang ini. Ya di situ. Oke, coba analyze, scale, reliability analysis. Oke, jadi semuanya dimasukkan kecuali total, dimasukkan ke items. Terus coba klik statistiknya. Itu yang totalnya dibiarkan aja Bu. Dibiarkan aja. Diklik statistiknya, yang di deskriptif semuanya dicentang. Oke, sudah, terus di continue. Nah, kita kan reliabilitas ini adalah pakai alpha Cronbach. Nah, kalau kalian lihat di situ ada modelnya kan sudah alpha. Nah, itu sudah benar, jadi langsung diklik OK. Nah, sebentar, nah di atas itu kan ada tabel reliability statistik. Nilainya adalah 0,823. Jadi suatu alat ukur dikatakan reliable, gitu ya. Reliabilitas yang terpenuhi itu ketika nilainya di atas 0,6. Jadi minimalnya 0,6 ya, tapi sebenarnya memang yang lebih baik adalah yang mendekati 1. Jadi kalau misalnya 0,8, 0,9, jadi sebenarnya 0,6 itu sudah reliable, cuman memang agak kurang ya, misalnya kalau bisa ya ditingkatkan kayak gitu. Jadi kalau ini sudah lumayan reliable gitu. Kemudian yang bawah, coba ke bawah ke item total statistik. Jadi ada tabel, nah item total statistik. Di situ ada kolom corrected item total correlation dan Cronbach alpha if item delete. Jadi untuk kolom yang corrected item total correlation itu kita bisa menyatakan item itu gugur berdasarkan itu. Kita bisa. Jadi selain melihat dari segi validitas gitu ya, itu kita bisa menggugurkan berdasarkan nilai ini. Cuman yang bikin salah paham adalah biasanya mereka menyatakan valid atau tidak berdasarkan ini, berdasarkan corrected item total correlation, padahal tidak sama gitu ya. Jadi kita memang bisa menggugurkan item berdasarkan nilai itu, tapi kesimpulannya bukan item ini valid atau tidak gitu ya, hanya sampai dia gugur gitu ya, dia gugur karena tidak terlalu bisa membedakan subjek satu dengan subjek lainnya gitu. Jadi reliabilitas di sini adalah kemampuan gitu ya, kemampuan sebuah alat ukur untuk membedakan subjek gitu ya, karena ini yang kita pakai adalah skala kecemasan. Jadi apakah memang, kalau yang tadi yang nilai 0,823 itu adalah secara keseluruhan. Jadi dengan 20 item tadi, dengan 20 item yang kita punya tanpa menggugurkan 17, itu reliabilitasnya adalah 0,823. Jadi secara keseluruhan sebenarnya
alat ukur itu bisa istilahnya membedakan mana subjek yang kecemasannya tinggi atau rendah atau sedang kayak gitu. Cuman ketika kita melihat per item gitu ya, ini patokannya sama pakai angka 0,3 gitu ya. Kalau misalnya kalian lihat nih di corrected item total correlation, ada berapa item yang di bawah 0,3? Ada 1, 2, 3. 3 item, Bu. Ada 3 item gitu. Nah, meskipun ada 3 item yang di bawah 0,3 itu tidak langsung kita anggap tiga-tiganya kita gugurkan kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Tapi kita lihat dulu di kolom sebelahnya, di kolom yang krombah alpha if item delete. Jadi itu adalah menyatakan misalnya ketika kita menghapus item nomor 16 yang corrected item total correlation 0,220 itu, maka nilai alfa krombahnya akan menjadi 0,823. Nah, sedangkan yang kita punya tadi, reliabilitas yang secara keseluruhan tadi, itu kan 0,823 juga kan? Yang ini tadi ya, Bu? Sama aja kan? Berarti kalau Iya, misalnya kita menghapus item nomor 16, itu tidak ada perubahan yang terjadi di alfa krombah. Jadi meskipun dia nilainya di bawah 0,3 gitu ya, alfa krombahnya tetap aja gitu. Jadi ngapain dihapus kalau misalnya ternyata tidak memberikan perubahan gitu. Nah, sedangkan ketika kita menghapus item nomor 17, nilai alfa krombah kita akan naik menjadi 0,845. Kan naik ya. Nah, ini kan juga sejalan dengan yang tadi validitas. Jadi kalau misalnya kita menggugurkan item nomor 17 itu tidak valid. Nah, ternyata di reliabilitas ini ketika kita menggugurkan 17, ternyata alfa krombahnya kita naik kayak gitu. Nah, kalau untuk variabel 18 kan gitu. Misalnya kita itu kan memang di bawah 0,3, tapi ternyata kalau misalnya kita menghapus item nomor 18, itu alfa krombahnya malah turun jadi 0,821. Jadi kesimpulannya gini, kalau valid itu kan menyatakan bahwa item ini tuh bisa mengukur kecemasan. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya 17 itu nggak valid, berarti item nomor 17 ini itu nggak bisa mengukur kecemasan. Kayak gitu. Nah, kalau di reliabilitas di sini, maksudnya di corrected item total correlation, itu menyatakannya gini, berdasarkan validitas tuh item nomor 16 bisa mengukur gitu ya, tapi tidak terlalu bisa untuk membedakan mana subjek yang tinggi, kecemasannya tinggi atau rendah atau sedang. Begitu pula dengan item nomor 18 gitu. Sampai sini bisa dipahami? Oh, bisa. Berarti item nomor 17 ini bisa dihapus ya, Bu, buat meningkatkan yang Cronbach. Alpha. Jadi item Oh, nomor 17 itu dihapus. Ya, nanti kalau misalnya kalian coba nih 17 dihapuskan, nggak diikutkan gitu ya, itu nanti alfa krombahnya akan naik jadi 0,845. dihapusnya dari yang di sini tuh, Bu. Sebenarnya nggak perlu menghapus ya, cuma nanti yang 17-nya nggak diikutkan aja gitu. Kan bisa. Jangan coba aja deh. Misalnya kamu coba ulangi tadi yang reliabilitas, tapi yang nomor 17-nya nggak dimasukkan. Ini ditutup aja apa gimana, Bu? Dibiarkan aja. Kamu buka aja data view-nya tuh. Langsung aja. Kemudian nomor 17 dikeluarkan. Oh ya, naik, Bu. Naik kan gitu ya. Jadi memang kalau kita menghapus itu gitu ya, itu akan naik. Jadi memang benar gitu ya. Jadi dia udah nggak bisa ngukur, tapi juga nggak bisa membedakan. Tapi beda dengan 16 dan 18, meskipun dia di bawah 0,3, tapi sebenarnya dia tuh itemnya valid gitu ya. Cuman memang tidak terlalu bisa membedakan mana orang yang kecemasannya tinggi atau rendah. Gitu. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau bertanya? Ini tuh nanti kan itu per item Bu ya, yang misalkan skala kecemasan itu misalkan apa ya, subjeknya yang mengerjakan itu setiap subjek di ya apa cukup satu sampel saja Bu yang digunakan untuk mengukur validitasnya ini. Maksudnya gimana? Cukup satu. Oh, maksudnya orangnya sama gitu. Ya, orangnya satu aja gitu loh Bu. Apa harus ada beberapa orang? Ya harus banyak, nggak mungkin satu orang toh. Oh, Nah, enggak saya mungkin. aja ini pakai, ini kan kita aja pakai subjek 400 orang, 440 orang gitu ya. Jadi sebenarnya gini, kalau untuk uji coba gitu ya, itu minimal 30 orang. Minimal 30 orang gitu ya. Kalau bisa lebih baik gitu. Nanti kalau misalnya untuk tugas UAS nanti ya gitu, itu minimal kalian carinya 30 orang. Tiga 30 orangnya itu bebas apa? Teman kelas sendiri enggak apa-apa, Bu? Enggak apa-apa teman kelas sendiri, kan masih belajar ya gitu ya, karena masih belajar jadi bebas. Tapi maksudnya gini, kalau misalnya remaja ya remaja semua gitu ya, misalnya kisaran umurnya 20-an ya diusahakan semuanya 20 gitu. Atau kembali lagi ke ini, kan kalian pakai skala apa gitu ya, misalnya tuh skalanya itu sesuainya buat anak umur berapa kayak gitu. Kalau misalnya buat teman-temannya sendiri ya istilahnya diseragamkan lah, jangan tiba-tiba yang umurnya misalnya kalian tuh teman-temannya ada yang umurnya ternyata di atas kalian gitu, kalian suruh ngisi itu kan nanti jadinya beda gitu ya. Jadi kalau misalnya mau temennya sekelas ya nggak apa-apa, kan maksudnya masih istilahnya masih homogen secara umur gitu ya, misalnya umurnya kan nggak jauh beda kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau kalian saling mengisi skalanya teman-temannya sendiri ya silahkan. Saya nggak mau ini, tapi maksudnya nanti kalau pas penelitian beneran, waktu waktu skripsi ya memang harus benar-benar disesuaikan dengan subjek yang dibutuhkan gitu. Tapi karena kalau untuk perkuliahan gitu, yang penting kalian tahu gitu ya, maksudnya ini tuh langkah-langkahnya gimana sih? Kayak gitu. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oh iya, sama-sama. Ini semuanya pakai SPSS atau ada yang nggak punya SPSS? Pakai SPSS ya. Kalau misalnya ada yang nggak pakai SPSS, maksudnya nggak punya ya, saya bisa ngajarkan kalau pakai Excel. Cuman kalau pakai Excel itu ribet gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau penasaran, maksudnya penasaran gimana caranya melihat validitas dan reliabilitas menggunakan Excel ya saya ajarkan. Tapi kalau misalnya enggak ya nggak saya ajarkan. Kalian penasaran apa enggak kalau pakai Excel? Mau nyoba pakai Excel? Boleh. Susah mana, Bu? Ya susah Excel kalau bagi saya. Banyak rumusnya, Bu, kalau Excel, Bu. Sebenarnya itu yang paling susah kalau pakai rumus ya. Jadi kalau di Excel itu ada level-level. Maksudnya kalau manual banget. Jadi di Excel tuh nggak yang manual banget lah. Jadi sudah ada sudah ada cara cepatnya. Jadi kalian nggak perlu masukkan rumus gitu ya. Jadi sekarang coba nih buka Excel-nya gitu ya. Buka Excel yang tadi ada datanya. Nah, oke. Coba kamu buka data. Oh, jadi silakan dicek ya, di Excel-nya masing-masing itu di bagian data itu ada data analisis enggak? Maksudnya ada pilihan menu data analisis enggak? Kalau misalnya enggak ada, kalau di punya novel ini kan enggak ada. Enggak ada. Kalau misalnya enggak ada,
silakan klik file. Oke. Cari option. Kalau misalnya ada yang nggak ketemu option, kan pasti ketemu more. Nanti more itu silakan kalian pilih option. Pokoknya nanti klik file, cari option. Kemudian kalau sudah diklik option, kalian klik add-ins. Bentar Bu, nge-lag Bu. Oh iya, oke. Net responding. Ya, kita tunggu aja. Maklum Bu, laptop tua Bu. Iya. Nah, kalau teman yang lain sudah klik add-ins, itu nanti ada analisis toolpath. Kalau ada, silakan diklik. Kok hilang Bu jadinya? Coba klik file lagi. Oh, bentar Bu, gak bisa diklik Bu. Bu, namanya apa Bu? Analisis apa Bu? Analisis toolpath. Ada nggak? Mohon maaf Ibu, analisis toolpath itu ada 2, yang paling atas atau yang kedua Ibu? Yang paling atas. Yang paling atas. Paling atas nanti habis diklik, terus klik go. Nanti setelah klik go kan nanti Ini itu bilang Bu. yang paling atas diklik, terus kamu klik go. Go. Oh, go. Nah, nanti kan keluar kayak gini. Kamu klik centangnya yang paling atas. Analisis toolpath itu. Terus di OK. Nah, kan udah keluar nih data analisis. Nah, silakan diklik. Data analisisnya diklik. Nah, kamu klik yang correlation. Correlation. Terus di OK. Nah, yang kita input adalah semua data, gitu ya, semua data dari jawaban per item sampai total, gitu kan. Kalau misalnya jawaban ini kamu nggak usah ngetik, kamu coba langsung klik di A2. Coba kamu langsung klik aja di A2, hafal. A2. Sini. Terus kamu tarik, pokoknya semua data sudah ini, maksudnya terblok lah. Apa kolom apa row? Apa langsung Semuanya. semua datanya? Pokoknya kayak kamu tadi mau copy itu. Gini ya Bu? Iya. Pokoknya angkanya aja ya. Kanan lagi. Nah, udah. Kalau sudah, itu klik labels in first row. Kalau yang new worksheet play-nya belum, PLY-nya belum diklik ya silakan diklik. Tapi kayaknya itu udah otomatis keklik ya. Kalau misalnya sudah, silakan di OK. Oh, langsung OK ini Bu? Langsung OK. Nah, nanti akan muncul sheet baru di Excel-nya kalian. Gitu. Nah, yang dibaca adalah baris paling terakhir. Yang ini Bu, yang 35 ini. Iya, jadi itu ke kanan, dari kiri ke kanan itu adalah masing-masing nilai yang akan dibandingkan dengan nilai 0,3. Jadi mulai dari 0,532, 0,62, 0,59 itu dibandingkan dengan nilai 0,3. Nah, silakan lihat ada enggak yang nilainya di bawah 0,3. Ada Bu. Itu item nomor berapa ya? Kayaknya. Itu dikasih tanda. Bu? Ya sebenarnya kan kamu ngitung aja sih ini 1, 2, 3 gitu. Ini kan ada 20 item. Kalau misalnya ada di 0,22 kan kamu tinggal ngitung aja, sisanya kan belakangnya ada 3. Berarti kan ini item ke 17. Jadi kan sama ya, item ke 17. Jadi meskipun pakai Excel, pakai
pakai SPSS sama-sama memang yang tidak valid adalah di item nomor 17. 17. Memang ini hasil outputnya gini nih Bu ya kalau di Excel. Hasil outputnya kayak gitu. Oh iya. Nah, sekarang kira-kira menurut kalian lebih enak pakai SPSS atau pakai Excel? Excel Bu. Excel Dua-duanya enak Bu. Pakai Excel. Dua-duanya enak. Ya. Kalau bisa Bu, kalau laptopnya nggak bisa ya pakai Excel. Kayak tadi punya saya nge-lag langsung kan Bu. Oh iya benar. Jadi memang kalau untuk validitas memang ini ya apa namanya memang kayaknya lebih ada yang enak pakai SPSS ada yang jadi kalau misalnya datanya memang berangkatnya dari Excel memang lebih enak pakai Excel ya karena kan kalian nggak perlu copy lagi kayak gitu ya nggak perlu istilahnya ganti dia jadi numerik kah atau ganti dia jadi apa namanya ordinal datanya kan kayak gitu. Tapi gitu ya, berdasarkan kelas-kelas yang sebelumnya gitu ya, untuk reliabilitas ini hasilnya berbeda, cuman kesimpulannya sama. Jadi maksudnya angkanya beda, tapi kesimpulannya sama-sama dia reliable. Cuman kalau misalnya di Excel, kita memang agak lebih ribet. Kalau misalnya validitas tadi kan kita kalau sudah punya data analisis tuh kita nggak ribet banget. Tapi kalau untuk reliabilitas itu kalian menghitung dulu jumlah totalnya item yang ganjil. Kemudian kalian hitung lagi jumlah item yang genap. Gitu ya. Kemudian baru di ini ya, maksudnya atau langsung praktek aja deh gitu ya. Ini kalian tuh biar punya pilihan gitu ya mau pakai yang mana. Coba ke sheet 1. Nah, kamu bikin kolom baru, jadi ada ganjil, ada genap. Kamu coba ke atas, nanti sebelahnya total, kamu bikin nama baru, kolom ganjil, sama kolom genap. Tulis kolom ganjil, kolom genap juga. Hah? Terus saja ganjil gitu, maksud saya kan itu kolom. Terus saja ganjil, terus yang sebelahnya genap. Ginjal genap. Nah, sekarang kamu jumlahkan item yang nomornya ganjil. Jadi mulai item 1, 3, 5, 7, sampai seterusnya itu kamu jumlahkan. Jumlah apanya ini, Bu? Total sum-nya itu apa? Coba gini. Kalau mau pakai sum boleh, mau pakai sama dengan langsung ini aja deh, sama dengan. Kamu tulis di ganjilnya tadi, diganjil. Nah, diganjil, jadi sama dengan. Oh, iya. Tadi kan A2, berarti kalau I1 kan A2, ditambah C2, ditambah apa? I5 itu berarti E2. E2, Bu? Coba nih lihat, I5 kan ada di E2. Nah, kalau I7 berarti apa? G2. Ditambah. Nah, kamu silakan teruskan, pokoknya yang ganjil-ganjil ya. Oh iya, siap Bu. Sudah? Kalau sudah di enter. Nah, itu tinggal ditarik aja. Selamat. Nah, lakukan yang sama di yang genap ya. Oke, Bu, siap. B2. Ya, kamu tulis sama dengan dulu di sana. Iya, saya lihat dulu Bu yang ganjil. Oh, lihat dulu. Tambah.
Sudah, Bu. Sudah. Kalau misalnya sudah, di sebelahnya itu, ya di mana aja sih, kolom mana aja terserah. Tulis sama dengan Corel, CORREL. Gimana, Bu? RPL. Tulis Corel, CORR, R-nya 2. Oh iya. Corel. Buka kurung. Jadi kita mengkorelasikan hasil dari yang ganjil dan genap. Nah, ganjil itu kan mulai dari V2. Jadi kamu nulis V2, titik 2, V448, titik koma, W2, titik 2, W448. Tutup kurung, Biru itu, di Bu. enter. Kok nggak berwarna? Makanya itu, Bu. W2. Itu V448 benar. Udah titik koma ya padahal. Iya, Bu. Coba W2, W448-nya dihapus dulu. Nah, titik koma gitu. Atau kamu pakainya ini ya? Koma mungkin. Coba Mungkin kalau koma. kamu nulis koma. Terus W2. W2. Ah ya, pakai koma, Bu. Oke. Jadi ada yang pakai titik 2, ada yang pakai koma. Kalau sudah langsung di enter. Nah, hasilnya kan 0,64. Sedangkan tadi di SPSS kan hasilnya adalah 0,823 ya. Sebenarnya dia udah termasuk reliable gitu kan. Tadi saya bilang minimal adalah 0,6 gitu ya. Cuman memang agak ini ya, maksudnya ini cukup gitu ya, cukup tapi lebih baik lebih di atasnya nilai itu kayak gitu. Nah, makanya saya kayak kalau ini ya, maksudnya mending pakai SPSS aja sih gitu kalau misalnya reliabilitas ya. Kalau misalnya validitas masih bisa nih pakai Excel. Validitas pakai Excel enak, Bu. Lebih cepat. Cuma Iya. kalau yang reliabilitasnya ya itu lah, Bu. Agak ini ya, agak ribet soalnya kalau yang reliabilitas. Sedikit Bu. Ya, Ini memang hasilnya satu ini, Bu. Ya kan kita reliabilitas kan memang cuma satu. Oh, kan iya, soalnya secara keseluruhan kan ya. Iya, Bu. Yang lain mau bertanya? Ini kok berbeda dari yang di SPSS kenapa ya, Bu? Kan di SPSS kan 8,23, ini 0,823, ini 0,64. Kan harusnya Nah, reliabilitas kan sama, Bu. Iya, itulah yang saya tidak tahu bagaimana prosesnya apa ya. Soalnya kalau saya sebenarnya saya itu kan nggak pernah ya coba pakai Excel, cuman karena memang permintaannya mahasiswa ada yang pakai Excel, saya coba cari di internet. Nah, rata-rata memang yang ini caranya adalah seperti ini ya. Maksudnya cara mereka bikin tutorial reliabilitas itu pakai ini gitu. Kalau yang lainnya itu kan pakai rumus-rumus gitu ya gitu. Jadi saya masih belum tahu cara-cara. Jadi caranya tuh banyak gitu. Cuman memang yang kebanyakan itu tuh pakai yang ganjil genap ini. Nah, saya juga kurang tahu gimana kenapa kok hasilnya berbeda gitu ya. Maksudnya bedanya kan jauh ya antara 0,8 sama 0,6 kan jauh gitu. Mungkin apa ya? Saya tuh juga kurang tahu kenapa kok beda. Mungkin ya ini proses
proses rumus yang digunakan di situ itu ini berbeda sama yang di SPSS kayak gitu. Itu mungkin nanti kalau kalian menemukan ada cara yang lain boleh nanti di tutorialkan ke teman-temannya gitu. Kalau saya sih caranya memang pakai SPSS ya, nanti kalau misalnya kalian penelitian yang beneran gitu ya, karena kan datanya kalian nggak sedikit, bisa jadi itemnya lebih banyak gitu ya. Ini kan itemnya cuma sedikit ya, 20 itu termasuk sedikit. Jadi kan biasanya nanti itemnya ada 30 lah apa, itu kan nanti makin ribet kalau misalnya pakai Excel sebenarnya. Cuman ya itu tadi, tergantung kalian punyanya apa gitu. Sebenarnya tuh ada software yang tidak berbayar. Kan kendalanya kalau pakai SPSS itu kan kalian kesusahan untuk mendownload gitu. Giliran sudah bisa download, diinstal nggak bisa gitu ya. Giliran sudah diinstal bisa, ternyata menu-menunya nggak muncul semua. Kan biasanya masalahnya kan kayak gitu. Jadi karena kan memang SPSS itu kan sebenarnya berbayar. Cuman yang di internet itu kan yang istilahnya dalam tanda kutip krek-krekannya gitu ya. Jadi Bacakan. yang bacakannya gitu ya. Jadi memang untung-untungan gitu ya yang bisa install gitu. Nah, ada salah satu software itu yang gratis. Dan bagi orang-orang yang sudah ahli itu sebenarnya lebih enak menggunakan software ini daripada pakai software SPSS gitu. Jadi ada software namanya JASP. Nah, nanti kalian silakan bisa download. Ini tuh gratis ya. Kalau misalnya download juga nggak susah. Mesti install pun juga nggak susah gitu ya. Nah, software ini yang akan kita gunakan buat minggu depan gitu ya. Minggu depan, ini saya kasih linknya di chat. Jadi gini, validitas itu kan ada 3 macam ya. Ada isi, ada kriteria, ada konstruk gitu. Jadi kalau misalnya yang pada umumnya dilakukan itu kan isi dan kriteria gitu. Jadi kalian dari expert judgment, kemudian hasil uji coba, udah gitu ya. Kalau misalnya melihat dari biasanya untuk penelitian pada umumnya sih itu ya. Kalau misalnya validitas konstruk itu tuh jadi satu penelitian tersendiri gitu. Jadi gini, kalau misalnya kalian di statistika kan kenal metode itu kan regresi gitu ya, UGT, ada ANOVA gitu ya. Nah, sebelum kita analisis nyampe ke regresi dan ANOVA, itu kan kita harus selesai dulu di alat ukurnya gitu ya. Yaitu tadi kita melihat validitas berdasarkan expert judgment, kemudian melihat validitas berdasarkan uji coba gitu ya. Melihat data dan reliabilitasnya, kemudian baru kalian kalian ambil data lagi ke subjek yang beneran gitu ya, setelah memastikan bahwa memang semua item yang kalian punya sudah valid gitu ya dan reliable, baru kalian ambil data lagi gitu ya ke subjek yang sesungguhnya gitu, baru kalian olah misalnya ke regresi atau ke UGT atau ke ANOVA kayak gitu ya. Nah, kalau di validitas konstruk gitu ya, itu kita lebih berbicara terkait analisis faktor. Jadi kita melihat validitas berdasarkan analisis faktor. Nah, ada 2 metode dalam validitas konstruk. Jadi ada namanya EFA dan CFA. Nah, EFA ini adalah exploratory factor analysis. Kemudian kalau CFA adalah confirmatory factor analysis. Jadi kalau misalnya kalian lihat misalnya di skripsi atau teori gitu ya, kan ada misalnya konstruknya apa, kemudian definisinya bla bla bla, kemudian aspeknya ini. Terus habis itu kemudian ada faktornya ini. Nah, sebenarnya aspek dan faktor itu kan kelihatannya sama ya. Terus apa bedanya gitu? Jadi kalau bedanya, aspek itu turunan dari teorinya gitu ya. Jadi dari teori tersebut, aspek-aspek yang menunjang sebuah konstruk ini adalah berupa aspek. Jadi apa-apa yang menunjang sebuah konstruk ini adalah aspek.
Nah, kalau faktor itu didapatkan dari analisis faktor. Gitu. Jadi misalnya kalian buat alat ukur baru, gitu ya, kalian nggak tahu nih, maksudnya kalian maksudnya belum ada faktor-faktornya gitu, ini faktornya apa gitu, itu kalian bisa analisisnya menggunakan EFA, itu kan eksploratori, jadi kita mengeksplorasi ini faktornya bisa jadi berapa sih item yang kita punya gitu, misalnya dari 20 item jadi berapa faktor gitu. Contoh data yang kalian pakai hari ini itu adalah yang saya gunakan untuk penelitian saya gitu ya. Jadi ini saya bikin penelitian untuk EFA, jadi exploratory factor analysis. Jadi menurut teorinya skala kecemasan itu ada dua aspek ya. Maksudnya sebenarnya kalau dari skalanya sendiri nggak menyebutkan dia ada berapa aspek gitu, tapi ada tokoh lain yang mengkelompokkan gitu ya, mengkelompokkan item ini menjadi dua kelompok, yaitu kelompok fisik dan kelompok psikologis gitu ya. Jadi kecemasan berdasarkan fisik dan kecemasan berdasarkan psikologis gitu. Nah, setelah saya menganalisis pakai EFA gitu ya, ternyata terbentuklah faktor itu 3. Ada 3 faktor. Nah, faktor ini kan masih belum ada namanya, gitu ya. Ini faktor apa gitu. Nah, itu yang menamai adalah penelitinya sendiri. Nah, menamainya juga nggak sembarangan, gitu ya. Menamainya itu berdasarkan kemiripan dari item-item yang ada tiap faktor, gitu ya. Jadi item misalnya yang terkumpul di faktor 1 itu itemnya merujuk kemana, gitu ya. Item 2 itu merujuk kemana gitu ya, begitu selanjutnya. Nah, kalau yang CFA, yang confirmatory factor analysis itu kita mengkonfirmasi gitu ya, mengkonfirmasi apakah memang faktor yang berdasarkan teori itu memang benar segitu. Misalnya kita faktornya ada 3 ternyata berdasarkan teori, nah kita mengkonfirmasi gitu ya, apakah memang faktornya ada 3. Nah, itu kita melihat validitasnya itu juga ada dari ininya, ada ketentuannya juga kan, kayak misalnya tadi validitas kan pakai 0,3 gitu. Kalau misalnya di CFA dan EFA, itu yang kita lihat adalah faktor loadingnya, apakah memang sesuai gitu, ada 0, ketentuannya juga sama, antara 0,3, ada juga yang bilang 0,4, kayak gitu. Ini pengantar aja ya gitu. Minggu depan akan kita bahas. Nah, tapi gitu ya, untuk yang validitas konstruk itu saya tidak menuntut kalian untuk paham saat itu juga gitu ya, karena saya tahu itu sulit gitu. Dan untuk UAS pun juga saya nggak menuntut ini gitu ya. Saya cuma tujuannya adalah mengenalkan ke kalian bahwa sebenarnya pada intinya psikometri itu belajar terkait tentang validitas dan reliabilitas. Lebih tepatnya memang ke validitasnya ya. Jadi orang-orang yang memang ahli di psikometri itu biasanya penelitiannya adalah berkaitan dengan validitas, tapi dengan berbagai macam. Jadi kalau misalnya batas kriteria ini, itu yang paling sederhana sebenarnya. Jadi mereka lebih ke penelitiannya adalah terkait dengan analisis faktor gitu ya, dengan berbagai metode yang lain kayak gitu ya, yang sudah berkembang saat ini kayak gitu. Jadi saya memberikan alternatif kalian untuk nanti ketika penelitian skripsi gitu ya, karena kebanyakan memang di Fakultas Psikologi itu skripsinya adalah kalau yang kuantitatif ya, itu kalau nggak regresi ya UJT, ANOVA kayak gitu ya, kebanyakan memang regresi. Kalau misalnya UJT itu biasanya yang penelitiannya eksperimen, itu pakai UJT sama ANOVA gitu. Tapi kalau yang tidak eksperimen biasanya kebanyakan memang regresi sederhana, regresi berganda kayak gitu. Jadi saya mungkin berharapnya gitu ya, saya stimulasi kalian ada validitas konstruk ini mungkin memberikan inspirasi kalian gitu ya untuk nanti ketika penelitian skripsi mungkin tertarik memilih penelitian yang ini gitu ya. Jadi nanti kan kalau di konstruksi alat ukur, di mata kuliah konstruksi alat ukur, kan kalian belajar nih bikin alat ukur gitu ya, alat ukur baru. Nah, itu kan nanti bisa istilahnya di prospek jadi skripsinya kalian gitu ya. Jadi dengan hanya memilih satu konstruk dengan memilih satu konstruk saja, kalian itu sudah bisa jadi satu skripsi gitu ya. Jadi kalau misalnya regresi kan kalian butuh istilahnya 2 variabel, ada butuh 2 konstruk kayak gitu. Jadi kalian butuh 2 alat ukur juga. Nah itu
Tapi sebenarnya itu sebenarnya pilihan gitu ya, tapi saya memberikan pilihan itu biar pilihan kalian jadinya banyak. Tapi kalau misalnya untuk UAS itu kalian cukup rivalitas kriteria aja. Nantinya itu kalian sampai di validitas kriteria. Jadi untuk validitas isi enggak, karena kan itu berkaitannya sama ahli ya. Kalau misalnya sama ahli itu nanti kalian kan pasti butuh beberapa ahli dan itu tidak bisa dilakukan dengan cepat di waktu perkuliahan ini gitu. Jadi nanti UAS-nya adalah pakai validitas kriteria. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum. Belum. Yang lainnya gimana? Ibu mau tanya apa, Bu? Gimana? Ibu mau tanya apa? Putus-putus suaranya. Saya kok enggak ini ya. Sampai bingung Ibu mau tanya apa. Adakah yang bisa menerjemahkan Rizka ngomong apa? Rizka suaranya putus-putus. Aku aja. Gimana? Mungkin Hah? bisa di Gimana? chat. Di kolom chat aja mungkin, Ibu. Oh iya, di kolom chat aja mungkin. Untuk yang lain, sudah cukup kah? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Atau malah makin bingung? Tadi UASnya disuruh ngapain, Bu? Yang mana? UASnya UAS, nanti. ya. Tadi kan saya cuma jelaskan aja sekilas gitu. Nanti kalau untuk penjelasan lebih jelasnya itu nanti akan saya jelaskan sendiri ya. Kalau misalnya materinya sudah selesai. Ini kalau sekarang saya jelaskan tuh nanti kalian lupa lagi gitu ya. Jadi nanti akan saya biar nggak kecampur-campur gitu. Pokoknya pada intinya adalah kalian tuh UASnya nanti ya yang kalian lakukan hari ini tadi. Yang kalian lakukan adalah ini nanti ya membuat laporan terkait apa yang kalian lakukan hari ini. Tapi maksudnya dengan skalanya kalian masing-masing. Tapi nanti akan saya jelaskan. Oh, Rizka bingung mau tanya apa. Yang lain? Mungkin Ibu ingin bertanya. Mungkin atau sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Oh iya, silakan. Kan itu Ibu, habisnya langkah-langkah yang buat reliabilitas yang analisis, nah itu kan habis itu kita ngeklik yang kolom statistik gitu ya Bu ya? Nah habis itu kayak tampilannya tuh beda gitu Ibu. Kalau yang tadi tuh kayak lebih banyak gitu Ibu. Terus kayak ada yang missing gitu Ibu. Saya di sini nggak ada missing di SPSS. Oh, enggak, ya pokoknya gini. Kayaknya punya novel yang lebih baru ya ininya SPSS-nya. Jadi pokoknya pada intinya kalau misalnya kalian klik statistik, jadi mau versi apapun yang diklik adalah yang di bagian deskriptif gitu, yang bawah-bawahnya tidak usah diperhatikan kayak gitu. Oh, berarti habis itu kita centang semua yang di deskriptif word, habis itu kita continue gitu Ibu. Terus langsung di continue aja, terus langsung di OK. Oke Bu, makasih. Ya. Ada lagi yang lain? Atau sudah paham?
Gimana? Sudah cukup? Sudah cukup untuk hari ini? Insya Allah paham. Yang lain? Sudah cukup? Insya Allah sudah cukup, Bu. Insya Allah sudah cukup. Oke, kalau misalnya sudah cukup, itu, gimana? Saya pikir. Jadi kalau misalnya sudah cukup, ya saya akhiri perkuliahan hari ini ya. Silakan coba di-download itu software yang JSP itu, silakan coba di-download gitu ya. Minggu depan saya akan mengenalkan gitu ya, terkait validitas konstruk gitu ya, menggunakan software yang yang tadi itu, yang JSP. Jadi kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga apa yang saya sampaikan dengan baik. Mohon maaf kalau misalnya ada salah dalam saya menjelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.